Pada tahap ini, kita akan mempelajari bagian-bagian yang terdapat pada osiloskop. Osiloskop terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah panel display. Panel display ini berupa layar yang berfungsi untuk menampilkan grafik sinyal yang terukur. Pada layar terdiri dari bagian vertikal, yaitu sumbu Y untuk menunjukkan besaran tegangan, dan bagian horizontal, yaitu sumbu X untuk menunjukkan besaran waktu. Layar osiloskop terdiri dari 8 divisi atau kotak secara vertikal dan 10 divisi atau kotak secara horizontal. Selain panel display, terdapat beberapa tombol di bawah layar. Tombol-tombol ini digunakan untuk pengontrolan pada layar. Tombol-tombol tersebut adalah sebagai berikut. Pada bagian ini, terdapat beberapa tombol dengan fungsi yang berbeda. Tombol-tombol tersebut diantaranya adalah tombol power, tombol intent, trace rotation, dan tombol fokus. Yang pertama adalah tombol power. Tombol ini berfungsi untuk menyalakan atau mematikan osiloskop. Di samping tombol power ada lampu indikator. Apabila osiloskop dalam keadaan menyala, maka lampu indikator akan menyala. Gambar grafik sinyal akan muncul pada layar. Selain tombol power, terdapat tombol lainnya, yaitu tombol intent atau intensity. Tombol ini berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya pada garis frekuensi. Dengan tombol ini, kita dapat mengatur gelap atau terangnya berkas sinar supaya enak pada penglihatan. Kemudian ada tombol fokus. Tombol fokus digunakan untuk mengatur tingkat ketajaman garis frekuensi. Dengan tombol fokus ini, kita dapat mengatur tebal atau tipisnya berkas sinar untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas. Kemudian terdapat tombol trace rotation. Tombol ini berfungsi untuk mengatur tingkat kemiringan garis frekuensi terhadap sumbu X. Kita dapat memutar tombol ini dengan menggunakan obeng trim atau obeng min. Dengan tombol ini, kita dapat mengatur agar gambar sinyal benar-benar lurus, sehingga dapat memudahkan pembacaan pengukuran. Selain panel display, terdapat panel kontrol pada osiloskop. Dalam panel ini, terdapat beberapa tombol untuk pengaturan osiloskop. Tombol-tombol tersebut adalah sebagai berikut. Di sini terdapat tombol pengaturan posisi secara vertikal. Terdapat dua buah tombol karena osiloskop yang digunakan saat ini memiliki dua channel, sehingga dapat mengukur di dua tempat berbeda secara bersamaan. Dengan tombol ini, kita dapat mengatur letak atau posisi sinyal ke atas dan ke bawah. Kemudian, terdapat tombol pengaturan posisi secara horizontal. Dengan tombol ini, kita dapat mengatur posisi sinyal ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, ada tombol selektor mode. Tombol ini digunakan untuk memilih channel mana yang akan ditampilkan pada layar.
Apakah channel 1, channel 2, ataupun keduanya. Kemudian ada tombol chop. Tombol ini digunakan untuk menampilkan potongan sinyal dari channel 1 dan channel 2. Selanjutnya, ada tombol full verdip channel 1 dan channel 2. Tombol ini digunakan untuk menentukan berapakah tegangan yang diwakili oleh satu divisi atau kotak. Jumlah kotak vertikal dikali skala yang dipilih. Apabila diatur pada posisi 1 volt verdip, maka satu kotak vertikal pada layar monitor mewakili 1 volt. Kemudian ada tombol time verdip. Jika volt verdip digunakan untuk menentukan skala tegangan, tombol ini digunakan untuk menentukan berapakah nilai waktu yang diwakili oleh satu divisi atau kotak secara horizontal pada layar monitor. Jumlah kotak dikali skala time verdip. Selanjutnya, ada tombol var atau variabel. Tombol var ini biasa digunakan dalam proses kalibrasi. Kemudian ada tombol AC/DC, channel 1 dan 2. Tombol ini digunakan sesuai input yang digunakan, apakah mengukur tegangan AC atau DC. Pada bagian trigger, ada tombol trigger level. Tombol ini digunakan untuk mengatur sinyal agar bergerak dari titik awal yang tepat. Selain itu, terdapat juga tombol hold off. Tombol ini digunakan untuk menstabilkan sinyal, sehingga mudah untuk melakukan pembacaan. Kemudian ada tombol trigger source. Tombol ini digunakan untuk menentukan sumber trigger apakah dari channel 1, channel 2, atau eksternal. Selanjutnya ada tombol pemilih kupling. Tombol ini digunakan untuk memilih sumber masukan kupling, apakah AC atau DC. Kemudian ada tombol slope yang digunakan untuk mengatur polaritas wujud gelombang pada positif atau negatif. Kemudian ada konektor input channel 1 dan channel 2. Selain itu ada pula konektor ground. Kemudian ada konektor eksternal trigger yang digunakan apabila diperlukan sinkronisasi secara eksternal.